Design upgrading. Pengenalan aplikasi yang digunakan untuk mendesain. Adobe Photoshop adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit dan mengubah komposisi foto hingga desain grafis. Ada banyak hal yang dapat dibuat hanya dengan menggunakan aplikasi ini, mulai dari mengatur objek foto, mengolah foto menjadi poster atau packaging, dan lain-lain. Fitur utama Adobe Photoshop. Yang pertama, format khas seperti PSD. Yang kedua, menyusun gambar dengan bantuan fitur layer di dalamnya. Yang ketiga, mendukung beberapa model format warna. Yang keempat, tools yang digunakan untuk mengolah atau mengedit gambar. CorelDRAW adalah perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar dua dimensi, seperti logo, brosur, kartu undangan, dan segala jenis desain vektor berdasarkan garis. Adapun beberapa fitur yang dimiliki oleh CorelDRAW yaitu dapat menyusun gambar dengan bantuan fitur layer, memiliki format khas layaknya Photoshop, dan juga tools yang digunakan untuk mengelola dan mengedit gambar. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Canva cara penggunaannya sangatlah mudah, sehingga dapat digunakan untuk semua kalangan. Canva mampu membuat berbagai karya desain grafis seperti presentasi, logo, sertifikat, poster, selebaran, dan masih banyak lagi. Lengkap, simpel, mudah, itulah yang menjadi nilai jual pada Canva. Tools yang biasanya digunakan untuk membuat desain. Move Tool dan Hand Tool. Move Tool berfungsi untuk memindahkan objek berupa gambar ataupun teks. Cara menggunakannya, tinggal menyeret objek yang akan kita pindahkan ke tempat yang diinginkan. Sedangkan, Hand Tool berfungsi untuk menggeser tampilan pada dokumen. Mark Tool. Pada dasarnya, Mark Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, dapat dilakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Mark Tool terbagi menjadi 4 jenis area seleksi yang berbeda, yaitu rektangular berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat, elliptical berbentuk lingkaran, single row berbentuk garis horizontal, dan single column berbentuk garis vertikal. Lasso Tool. Tool ini memiliki fungsi seperti Mark Tool, tetapi kita dapat mengaturnya secara manual. Lasso Tool ini membuat area seleksi sesuai dengan gerakan dari kursor. Quick Selection Tool. Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Crop dan Slice Tool. Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan, untuk perspektif Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis. Selain crop, pada tool ini juga ada Slice Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan Slice Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Brush Tool. Brush Tool adalah tools yang digunakan untuk menggambar atau melukis objek. Pada dasarnya, brush tool ini dapat digunakan untuk memberi warna pada objek. Tersedianya berbagai bentuk kuas pada brush tool dapat membuat karya grafis menjadi lebih unik dan menarik. Selain itu, pada brush tool juga memiliki jenis tool lainnya, seperti pencil tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran yang lebih kecil, color replacement tool untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas. Dan yang terakhir ada Mixer Brush Tool, digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Eraser Tool. Eraser Tool memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, Eraser Tool juga memiliki jenis lain seperti Background Eraser Tool. Untuk menghapus background atau latar pada gambar, ada Magic Eraser Tool yang dapat digunakan menghapus bagian objek yang memiliki warna yang sama.
Gradient Tool. Gradient Tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Dalam penerapannya, Gradient Tool juga memiliki bermacam pola seperti mulai dari linear, radial atau lingkaran, diamond atau permata, angular, dan reflected. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat Paint Bucket Tool yang berfungsi memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D Material Drop Tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Pen Tool. Pada dasarnya, Pen Tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasa digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada Freeform Pen Tool, berfungsi membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Yang kedua ada Add Anchor Point Tool, berfungsi menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Yang ketiga ada Delete Anchor Point Tool, berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Yang keempat ada Convert Point Tool, berfungsi mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Fungsi Clone Stamp dan Pattern Stamp Tool. Clone Stamp Tool berfungsi untuk mengubah atau membuat sebuah gambar menggunakan sampel gambar yang telah tersedia. Pattern Stamp Tool untuk membuat sebuah gambar menggunakan pola-pola tertentu. Text Tool. Tool ini berfungsi untuk memberikan teks sesuai dengan keinginan kita. Adapun beberapa jenis text tool yaitu Horizontal Type Tool membuat objek teks secara horizontal, Vertical Type Tool membuat objek teks secara vertikal, Horizontal Type Mask Tool membuat area seleksi berbentuk teks secara horizontal, Vertical Type Mask Tool membuat area seleksi berbentuk teks secara vertikal. Path Selection Tool. Path Selection Tool ini berfungsi untuk memilih objek path. Sedangkan Direct Selection Tool untuk memilih titik-titik poin pada suatu objek path. Shape Tool. Shape Tool ini digunakan untuk membuat suatu objek. Adapun beberapa jenis Shape Tool yaitu Rectangle Tool membuat objek persegi, Rounded Rectangle Tool membuat objek persegi dengan sudut tumpul, Ellipse Tool membuat objek lingkaran, Polygon Tool membuat objek segi banyak atau bintang, Line Tool membuat objek garis, Custom Shape Tool membuat objek lain sesuai yang sudah disediakan oleh Photoshop atau dapat kita cari di internet. Eyedropper Tool. Eyedropper Tool ini berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Selain itu, dalam Eyedropper Tool terdapat Ruler Tool yang berfungsi untuk mengukur panjang, sudut kemiringan, dan posisi pada gambar. Set Foreground dan Background Tool. Warna foreground adalah warna yang dipergunakan untuk mewarnai layer yang saat ini sedang aktif. Warna depan ini dipergunakan oleh beberapa tool seperti Paintbrush, Airbrush, Paint Bucket, serta tool lain seperti Text Tool, Line Tool, dan sebagainya. Sedangkan warna background adalah warna yang digunakan untuk mewarnai atau mengisi bagian image yang dihapus. Mengisi bagian dari warna gradient apabila menggunakan gradient tool, mengisi lubang apabila memindahkan bagian yang diseleksi. Warna background ini digunakan oleh eraser tool. Sekian desain upgrading kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.